Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai landasan-landasan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Marsha Sulistia. Yang kedua ada Nunik, ketiga Suci, dan yang terakhir Tantri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Harap disimak ya teman-teman. Yang pertama ada definisi landasan. Menurut bahasa di sini menggunakan bahasa Inggris yang berasal dari kata foundation, yang artinya adalah fondasi. Nah, jadi fondasi ini yaitu merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu. Menurut S. Wojiwasito, bahwa landasan dapat diartikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan juga sumber. Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Di sini ada dari Umar Hamalik. Nah, beliau menyatakan bahwa pengembangan kurikulum yaitu perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Nah, jadi kurikulum ini itu untuk mengembangkan diri siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Proses mengubah dan memodifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Makanya sampai sekarang sudah ada 10 kurikulum karena kurikulum terus dimodifikasi. Nah, selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum menurut Robert S. Z 1976. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ada Philosophy and the Nature of Knowledge. Yang kedua ada Society and Culture. Yang ketiga ada the individual. Yang keempat, learning theory. Kurikulum sebagai suatu sistem terdiri dari 4 komponen. Nah, ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada komponen tujuan, ada aims, goals, and objective. Nah, yang kedua ada isi materi, yaitu content. Yang ketiga ada proses pembelajaran, yaitu learning activities. Yang keempat ada komponen evaluasi atau evaluation. Nah, setiap komponen bisa menjalankan fungsinya secara tepat dan bersinergi jika ditopang oleh sejumlah landasan atau foundation. Selanjutnya di sini masih lanjutan dari landasan pengembangan kurikulum. Berdasarkan landasan pokok yang dikemukakan oleh Robert S. Z 1976, pada dasarnya terdapat 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan terakhir landasan ilmu pengetahuan atau IPTEK. Nah, selanjutnya akan dijelaskan keempat landasan ini oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu landasan filosofis dan landasan pengembangan kurikulum, terlebih dulu kita mengetahui kata dasarnya yaitu filsafat. Secara harfiah, filsafat artinya cinta akan kebijakan atau love of wisdom. Untuk mengerti dan berbuat secara bijak, ia harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik itu sebagai subjek, objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melibatkan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai, materi atau bahan yang akan diintegrasikan, proses yang akan ditempuh, serta evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Dalam hal ini, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum, memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar. Dan dengan kata lain harus dilakukan melalui proses berpikir secara filosofis.
Misalnya, ketika kita akan merumuskan tujuan untuk pendidikan dasar, lebih dulu kita mengidentifikasi karakteristik usia pendidikan dasar, kebutuhan dan kemampuan rata-rata usia pendidikan dasar, harapan orang tua dan masyarakat seputar pendidikan anak usia pendidikan dasar, serta harapan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholder. Menurut Reja Mudiaharjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran pendidikan, baik pada umumnya maupun pada khususnya, yaitu filsafat idealisme, realisme, dan pragmatisme. Menurut filsafat idealisme, manusia adalah makhluk yang spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Sehingga berdasarkan pemikiran filsafat idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Implikasi bagi para pendidik yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Sehingga pendidik harus memiliki keunggulan yang kompetitif, baik itu dalam segi intelektual maupun moral, sehingga dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Kemudian, filsafat realisme. Filsafat realisme boleh dikatakan sebagai kebalikan dari filsafat idealisme. Filsafat realisme mengandung arti bahwa dunia atau realitas bersifat materi. Mengingat segala sesuatu bersifat materi, maka hendaknya tujuan pendidikan diarahkan untuk upaya melakukan penyesuaian diri dalam hidup serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Implikasi bagi para pendidik yaitu para pendidik diposisikan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran, sehingga pendidik harus menguasai tugas-tugas yang terkait dengan pendidikan atau pembelajaran dan harus menguasai metode, media, strategi, serta teknik pembelajaran. Kemudian, filsafat pragmatisme. Berdasarkan pemikiran filsafat pragmatisme, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan kurikulum harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Oleh sebab itu, proses pendidikan dan pembelajaran harus diarahkan pada upaya untuk memecahkan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Suci Islami akan menyampaikan mengenai landasan filosofis pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia bersumber pada pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila. Berarti pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan filsafat Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai filsafat Pancasila yang dianut bangsa Indonesia dicerminkan dalam rumusan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang tertera pada slide. Nah, rumusan tujuan tersebut merupakan keinginan luhur yang harus menjadi inspirasi dan sumber bagi pengelola pendidikan agar dapat merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum didasarkan pada nilai-nilai yang dikandung dalam falsafat bangsa, yaitu Pancasila. Nah, pelaksanaan, penjabaran, dan pengembangan kurikulum meliputi penjabaran ke dalam tujuan, pengembangan isi atau bahan, pengembangan metode atau proses pendidikan, dan hubungan antara pendidik dengan peserta didik, pengembangan evaluasi, semuanya secara konsekuen dan konsisten, merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Untuk selanjutnya ada kurikulum dan filsafat pendidikan.
Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan akan mencerminkan filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Sebagai contoh ya, di Indonesia, pada masa penjajahan Jepang, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Nah, demikian pula pada saat negara kita dijajah oleh Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah, yaitu disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai yang dianut oleh negara Jepang. Nah, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya dan secara bulat dan utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, maka kurikulum pendidikan pun disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, pengembangan kurikulum walaupun pada tahap awal sangat diwarnai oleh filsafat dan ideologi negara, namun tidak berarti bahwa kurikulum bersifat statis, melainkan senantiasa memerlukan pengembangan, pembaharuan, dan penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah dengan cepat. Berikut ini dapat dilihat gambar mengenai keadaan pendidikan pada zaman dahulu. Yang selanjutnya itu ada manfaat filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Dengan demikian, filsafat memiliki manfaat dan memberikan kontribusi besar, terutama dalam memberikan kajian sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Nasution mengidentifikasikan beberapa manfaat filsafat pendidikan. Di antaranya yang pertama ada memberikan arah yang jelas terhadap tujuan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Nah, sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat. Yang kedua, dapat memberikan gambaran yang jelas hasil yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Begitu. Yang ketiga ada memberikan arah terhadap proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi, filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, memungkinkan dapat mengukur hasil yang dicapai. Nah, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya, seperti itu. Yang kelima, ada tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan psikologis pengembangan kurikulum. Nah, dari pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Nah, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, seperti perkembangan segi fisik, mental, sosial, emosional, moral, intelektual, dan sebagainya. Nah, tugas utama pendidik adalah membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik tersebut. Nah, sebenarnya tanpa pendidikan pun anak akan mengalami perkembangan. Namun, melalui pendidikan, perkembangan anak tersebut akan lebih optimal dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, oleh karena itu, melalui pendidikan dan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi yang disampaikan, penyesuaian dari melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang landasan psikologis, terdapat dua cabang ilmu yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama itu ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Nah, pada psikologi perkembangan ini dikaji tentang tahap perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, di mana hal-hal tersebut
sangat dapat dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua itu ada psikologi belajar. Psikologi belajar ini mengkaji tentang hakikat belajar, teori-teori belajar, serta bagaimana aspek perilaku individu lainnya dalam belajar. Nah, hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Nah, dari uraian di atas, jadi dapat kita pahami bahwa landasan psikologi ini dalam pengembangan kurikulum memiliki peran yang penting, karena anak merupakan sasaran sekaligus target dalam kurikulum tersebut. Maka, pertimbangan secara psikologi menjadi sesuatu yang penting dalam merencanakan dan menyusun kurikulum, sehingga dimungkinkan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan sosiologi. Nah, kurikulum di sini dijelaskan sebagai rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran dan materi yang akan dipelajari atau akan diajarkan guru kepada siswa. Sementara sosiologi adalah studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum ini adalah sebagai pondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Kemudian, Calhoun, Light, dan Keller juga memaparkan 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu yang pertama mengejar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong bekerja kelompok, 6 meningkatkan perilaku etik, dan 7 memilih bakat dan memberi penghargaan atas prestasi yang diraih. Nah, di sini landasan yang terakhir yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, kemajuan cepat di bidang informasi dan teknologi ini berpengaruh pada peradaban manusia, melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini dapat dilihat ada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Nah, perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Nah, mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kurikulum yang dihasilkan selain memiliki kekuatan, juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan peradaban manusia.